Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan Indah pimpin doa teman-temannya. Baiklah. Sebelum memulai ke materi, ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Pembelajaran terdahulu sudah dijelaskan tentang laras bahasa. Laras bahasa adalah ciri khas suatu penggunaan bahasa pada kelompok atau lingkungan tertentu. Kekhususan tersebut meliputi pilihan kata, ungkapan, istilah, dan ragam bahasa. Misalnya, laras bahasa hukum akan menggunakan kosakata atau istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum. Dan hari ini Ibu akan memberikan materi tentang kata dan ungkapan. Kata merupakan satuan terkecil yang bermakna. Kata dapat terdiri dari satu morfem dan dapat terdiri dari beberapa morfem. Misalnya, kata berkenalan terdiri atas morfem ber, an, dan kenal. Sebuah kata dapat dibentuk beberapa turunannya. Misalnya, kata budaya dapat menjadi berbudaya, membudayakan, kebudayaan, dan budayawan. Perubahan bentuk kata tersebut menyebabkan perubahan kelas kata dan maknanya. Penggunaan bentukan kata yang tepat menjadikan kalimat lebih cermat dan terarah, sehingga terhindar dari salah pengertian. Misalnya, kata membawa memiliki kata sepadan yang secara khusus maknanya berbeda, yaitu memanggul, menggendong, dan menjinjing. Masing-masing kata ini mempunyai makna dan ciri khusus yang membedakan satu sama lain. Memanggul ialah membawa dengan meletakkan barang bawaan di bahu. Menggendong ialah membawa dengan kedua tangan sejajar dengan dada. Menjinjing ialah membawa dengan tangan menggenggam barang bawaan. Contoh kalimatnya yaitu, ia terpaksa memanggul karung beras itu sampai ke rumahnya. Guru BP menggendong siswa yang pingsan ke ruangan UKS. Ibu menjinjing belanjaannya yang berisi sayuran. Ungkapan adalah kelompok kata untuk menyatakan suatu maksud dengan kias. Ungkapan dibentuk oleh kata-kata yang polanya terbentuk secara tetap. Kata-kata itu tidak dapat diubah susunannya dan tidak dapat pola disisipi dengan kata lain. Macam ungkapan dapat dikelompokkan menjadi ungkapan dengan bagian tubuh. Contohnya, panjang lidah yang mempunyai arti suka mengadu. Ungkapan dengan kata indera. Contohnya, uang panas yang artinya uang yang tidak halal. Ungkapan dengan warna. Contohnya, masih hijau yang memiliki arti belum berpengalaman. Ungkapan dengan benda alam. Contohnya, kabar angin atau berita yang belum jelas. Ungkapan dengan nama binatang. Contohnya, kambing hitam yang berarti orang yang disalahkan. Ungkapan dengan bagian tumbuhan. Naik daun yang mempunyai arti mendapatkan nasib baik atau sedang terkenal. Ungkapan dengan kata bilangan. Contohnya, berbadan dua yang memiliki arti sedang mengandung. Pernahkah kalian melihat tulisan di masjid itu batas suci? Nah, apa maksud dari kata tersebut? Apakah kalian tahu maksud dari kata tersebut? Ya, Indah, silahkan. Ya, artinya adalah melepaskan sendal atau sepatu di batas tersebut. Oke, baik. Ada lagi? Jika tidak ada, mari kita bahas pengertian batas suci di musola ataupun di masjid. Apakah maksud dari kata tersebut? Apakah hanya orang suci yang bisa memasuki masjid ataupun musola tersebut?
Bukan begitu kan maknanya? Tentu bukan. Makna dari kata tersebut adalah orang yang masuk harus melepaskan sandal ataupun sepatu agar tidak mengotori tempat ibadah tersebut. Contoh lainnya adalah penggunaan kalimat sudah hampir pukul 12. Nah, sudah pukul hampir 12 yang diucapkan ini berbeda situasi dan tempat kondisi. Pertama, jika diucapkan oleh ustadz kepada santrinya. Nah, pukul 12 ini bermakna bahwa sebentar lagi waktunya sholat zuhur berjamaah. Adapun situasi kedua bermakna bahwa waktu istirahat siang sudah hampir tiba. Dari contoh di atas, pasti kalian akan menyadari bahwa kalimat tersebut keduanya sama. Namun jika konteks dan situasinya berbeda, maka maknanya pun akan berbeda. Yang ibu jelaskan tadi, ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Silahkan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Masih ingat kan teman satu kelompoknya? Dari pembahasan kita hari ini, kelompoknya Anissa ibu beri nama kelompok kata, kelompoknya Aksara ibu beri nama kelompok bentuk kata, dan kelompoknya Indah ibu beri nama kelompok ungkapan. Nanti tugas kalian di sini itu kalian mengisi dan menjelaskan. Kalian itu bisa menggunakan modul ataupun LKS. Misalnya ini. Aku lepas tangan terhadap perkara yang kamu hadapi. Ungkapan lepas tangan sama maknanya dengan titik. Kalian jelaskan di sini. Nanti untuk kelompok yang mendapatkan nilai paling baik, ibu akan memberikan kalian reward. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Silahkan. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa membantu untuk menyimpulkan kembali ataupun menjelaskan apa yang telah kita bahas hari ini? Ya, baik. Enggak, silahkan. Wah, tepat sekali. Ada lagi yang lain? Ya, kamu, Indah, silakan simpulkan. Jadi, pemilihan bentukan kata juga menentukan proses penyampaian maksud. Banyak kata atau bentukan kata yang secara umum memiliki kesamaan arti, namun sesungguhnya mengandung arti khusus yang berbeda. Jadi, ibu berharap setelah mempelajari pelajaran ini, kalian dapat menentukan atau menggunakan pilihan kata, bentuk kata, dan ungkapan yang tepat sesuai dengan konteks situasi. Bagaimana? Sudah paham ya? Jika sudah paham, mari tutup buku kalian. Ibu akan menguji kemampuan serta pemahaman kalian. Ini namanya fast test. Ini dikerjakan masing-masing, tidak boleh melihat buku pun menanyakan kepada teman. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Jika sudah, boleh dikumpulkan. Anissa, silahkan kumpulkan hasil pekerjaan teman-temannya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kalian jangan lupa belajar ya. Di LKS kalian ada materi yang akan kita bahas tentang sinonim. Nah, jadi minggu depan kalian jangan lupa bawa LKS-nya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.